Kita datang itu kan bukan berarti mendukung, bukan berarti mendukung dan mengakui, bukan mendukung penjajahan dan mengakui Israel kan. Tetapi kita justru istilahnya membawa pesan perdamaian. Kan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kan. Di sini padahal 70 tahun Indonesia mengupayakan perdamaian Israel dan Palestina tidak pernah membawakan hasil ya. Dan sedangkan Presiden Jokowi menyatakan bahwa standing possession Indonesia sudah jelas di undang-undang, tidak boleh adanya penjajahan dan harus dihapuskan. Lalu saat penjajahan ini terjadi, kenapa datang ke rezim Zionis ya, bukannya datang ke negara Palestina? Sebenarnya begini ya, kan kadang pada bilang ini kan waktu nggak tepat gitu ya. Justru kalau di negara yang damai, karena kita memang punya pesan perdamaian. Jadi kalau di negara yang damai, kenapa kita mengeluarkan pesan perdamaian kan? Justru di tengah konflik kita menyampaikan pesan perdamaian itu. Lah kemudian apakah ini punya efek kan gitu? Ya ini kan ibaratnya begini. Orang khutbah tiap Jumat bilang ittaqullah, bertakwalah kalian. Apakah langsung orang itu bertakwa? Kan tidak, butuh proses. Perdamaian juga sama. Meskipun kita suaranya kecil, tetapi kalau kita sampaikan terus berulang, memang butuh proses. Gitu. Di sini pertanyaannya, kenapa kepergiannya itu tidak diketahui oleh pimpinan? Nah, sedangkan yang dijumpain itu adalah kepala negara yang sedang konflik, yang sedang menjajah negara Islam. Kita datang itu kan bukan berarti mendukung, bukan berarti mendukung dan mengakui, bukan mendukung penjajahan dan mengakui Israel kan. Tetapi kita justru istilahnya membawa pesan perdamaian. Kan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kan. Itu kan menurut ente ya. Tapi dalam sudut pandang Israel justru memanfaatkan atau disengaja memakai orang-orang Indonesia, bahwa mereka ingin menjadikan alat propaganda Israel yang bahwasanya mereka ini kan sedang tersudut, yaitu ingin menunjukkan ke mata dunia bahwa mereka ini dekat dengan negara Islam besar seperti Indonesia. Bisa saja kan ini dijadikan alat propaganda Israel. Kan kadang pada bilang ini kan waktu nggak tepat gitu ya. Justru kalau di negara yang damai, karena kita memang punya pesan perdamaian. Jadi kalau di negara yang damai, kenapa kita mengeluarkan pesan perdamaian kan? Justru di tengah konflik kita menyampaikan pesan perdamaian itu. Lah kemudian apakah ini punya efek kan gitu? Ya ini kan ibaratnya begini. Orang khutbah tiap Jumat bilang ittaqullah, bertakwalah kalian. Apakah langsung orang itu bertakwa? Kan tidak, butuh proses. Perdamaian juga sama. Meskipun kita suaranya kecil, tetapi kalau kita sampaikan terus berulang, memang butuh proses. Ya kita kan nggak tahu juga ya bahwasanya Zionis ini kan sangat pintar. Mereka itu melakukan segala cara untuk kepentingan mereka loh. Nah, di saat sedang melakukan pembantaian di negara Muslim, bisa saja ini kan cara-cara Yahudi menjadikan alat bahwa orang Indonesia secara diam-diam yaitu pro dengan Israel. Contohnya loh, Presiden Israel ini menyebarluaskan foto mereka di media sosial. Itu kan dilihat seluruh dunia ya, maka efeknya tidak seperti apa yang ente bayangkan. Pasti bermacam-macam pertanyaan. Meskipun selama 70-an tahun berbagai upaya untuk menghentikan kependudukan Israel ke Palestina itu tidak pernah membuahkan hasil. Iya. Jadi tapi bagaimana dampak? Kebaikan perdamaian harus kita suarakan. Perdamaian harus kita suarakan, walaupun suara kita kecil. Gitu. Kayak ya itu tadi, kayak ibarat orang khutbah kan, Imam besar Masjid Istiqlal yang sudah terkenal ini misalkan khutbah pun belum tentu orang langsung bisa bertakwa. Dalam satu Ketika tahun Presiden Jokowi menyatakan, Mas Sukron, bahwa standing position Indonesia sudah jelas. Di Undang-Undang Dasar kita tidak boleh ada namanya penjajahan. Penjajahan harus dihapuskan. Sementara ini sedang berdialog kepada negara yang sedang menjajah negara lain, yaitu Palestina. Kita datang itu kan bukan berarti mendukung, bukan berarti mendukung dan mengakui, bukan mendukung penjajahan dan mengakui Israel kan. Tetapi kita justru istilahnya membawa pesan perdamaian. Kan itu tidak bertentangan dengan undang-undang kan. Itu mungkin menjadi misi Mas Sukron dan kawan-kawan. Misi kita kan, undang-undang itu kan menolak penjajahan, karena memang yang kita suarakan itu perdamaian. Kalau dari sudut pandang Israel, Mas Sukron, ini bisa dilihat sebagai sengaja memanfaatkan orang-orang Indonesia untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh, kami juga dekat kok dengan
orang-orang dari negara-negara Islam? Nah, bisa saja kan ini dijadikan alat propaganda Israel.